yang manis yuk adik-adik yuk. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini Bapak, atas berkat Tuhan, dimana kiranya Tuhan masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah Bapak. Sebentar Tuhan kami memulai ibadah sekolah minggu ini Tuhan, biar kiranya Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan lancar dan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau ngapain nih Chelsea? Hari ini kita mau tentunya memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyapa adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik ingat dong dengan yel-yel sekolah minggu GBI Persada Indah? Gimana tuh Kak Anis? Ayo. Coba ya, kalau Cici bilang anak sekolah minggu, bilangnya yes, yes, luar biasa. Sekali lagi adik-adik, anak sekolah minggu. Yes, yes, luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Yuk semua tepuk tangan, kita menyanyikan lagu Oh Sukacitaku.
sebelumnya kita akan menyanyikan dua pujian. Siapkan hati kita untuk kita lebih lagi datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita adik-adik. Yesus
senantiasa disenangkan. Dan kami yakin dan percaya juga Engkau Allah yang hadir dalam kehidupan kami. Dan dimanapun tempat kami berada ya Bapa, kami sudah memuji menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berikan kami hati yang mau dengar-dengaran, duduk diam untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Kak Riana. Shalom adik-adik, jadi hari ini Cici mau bahas tentang satu tema yang menarik, yaitu adalah menyambut. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita tonton ya satu video ini. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Tuhan Yesus dan para murid-Nya berkeliling ke kota-kota menyembuhkan banyak orang sakit. Kemudian tersebarlah berita tentang mujizat Tuhan Yesus kepada seluruh orang di kota. Lalu banyak orang sakit ingin bertemu dengan Tuhan Yesus agar disembuhkan. Mereka menemukan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit. Orang-orang yang sudah disembuhkan lalu pulang dan menceritakan kepada keluarganya. Maka orang-orang membawa anak-anaknya agar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak orang mengelilingi Tuhan Yesus, tetapi mereka berusaha agar ketemu Tuhan Yesus. Karena dikira mengganggu, maka para murid memarahi orang yang membawa anak. Lalu Tuhan Yesus memarahi para murid karena menghalangi anak-anak datang kepadanya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Setiap orang harus menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil agar masuk kerajaan Allah. Anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memeluk mereka. Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus sangat bersukacita bisa bertemu dengan anak-anaknya. Menyaksikan ya tentang video di mana ada anak-anak yang datang menghampiri Tuhan Yesus. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, kita baca yuk kebenaran firman Tuhan ada di Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Cici bacain ya. Judul perikopnya Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu halang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Nah, adik-adik, di sini kita belajar ya sama-sama kalau misalkan seperti apa? Kalau misalkan orang tua itu pasti menginginkan setiap kita itu diberkati oleh Tuhan. Begitu pula juga dengan orang tua kita yang ada di rumah.
Kenapa sih orang tua kita itu selalu membawa kita pergi ke sekolah minggu, bawa kita ke gereja? Itu karena orang tua kita, mama papa kita ingin kita itu menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Nah, sama seperti kisahnya yang di Lukas 18 ini, bahwa setiap orang tua membawa anak-anaknya untuk datang kepada Tuhan. Nah, ketika waktu lagi orang tua membawa setiap anak-anaknya menghampiri Yesus, murid-murid Tuhan pun juga dia tidak mau. Dia itu malah memarahi setiap orang tua yang datang. Dia memintanya untuk pulang. Tapi Tuhan Yesus berkata lain. Tuhan Yesus meminta untuk murid-muridnya mengizinkan setiap anak-anak kecil itu untuk menghampiri Tuhan Yesus. Nah, di sini kita sama-sama belajar. Kita itu harus memiliki sikap sama seperti Tuhan Yesus. Sikap di mana dia itu, Tuhan Yesus menyambut kita itu dengan sukacita. Tuhan Yesus menyambut anak kecil itu dengan sukacita. Demikian juga kita, ketika kita itu mau menyambut Tuhan, kita pun juga harus sama seperti itu. Kita itu harus menyambutnya itu dengan sukacita. Dan kita itu kenapa sih? Kita itu diajarkan untuk menyambutnya itu tuh seperti anak kecil. Seperti anak kecil, mungkin kalian yang sudah SD gitu kan, yang mungkin, aduh Ci, aku kan bukan anak kecil lagi, aku udah beranjak tumbuh besar gitu kan. Tapi di sini kalian tuh tetap diajarkan untuk tetap sama seperti anak kecil. Kenapa sih alasannya? Alasannya cuma satu, karena anak kecil itu datang menghampiri Tuhan Yesus itu dengan hati yang tulus. Jadi Tuhan Yesus itu mau kita itu menyambut Tuhan Yesus, kita itu mau menghampiri Tuhan Yesus dengan hati yang bersukacita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita itu menghampiri Tuhan Yesus sama seperti anak kecil, di mana dia itu memiliki hati yang tulus, hati yang apa adanya untuk datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita itu diajarkan untuk kita itu percaya bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kuasa kepada kita. Makanya di sini adik-adik, kita sama-sama belajar kalau misalkan kita itu harus sama seperti anak kecil. Anak-anak kecil itu adalah orang-orang yang tulus untuk menyambut Tuhan Yesus. Dia itu percaya akan kuasanya Tuhan Yesus. Karena anak kecil itu datang dengan apa adanya kepada Tuhan Yesus. Jadi setiap kita, mungkin kalian yang sudah beranjak SD, atau mungkin kalian juga masih kecil saat ini, tetap miliki hati yang mau menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita dan dengan apa adanya. Serta kita juga harus percaya sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah satu-satunya Allah yang harus kita percaya. Karena kita semua ini adalah anak-anaknya Tuhan. Dan orang tua pun juga mau kita itu menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Itu aja yang dapat disampaikan pada hari ini. Yuk adik-adik, kita mau tutup firman ini dengan berdoa. Semuanya boleh lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Kiranya Tuhan, jadikan setiap kami seperti anak-anak kecil ya Tuhan, yang selalu menyambut Engkau dengan sukacita ya Tuhan. Bahkan kami ajarkan setiap kami ya Tuhan untuk memiliki hati yang apa adanya ya Tuhan, untuk tetap berserah, untuk tetap percaya akan kuasa-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak yang menonton siaran YouTube pada hari ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini, kiranya Tuhan Kau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan yang bekerja atas kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan terlebih Kau memberkati kedua orang tua anak-anak saat ini ya Tuhan. Setiap mereka yang menonton ya Tuhan, Kau memberkati kedua orang tuanya. Engkau berkati ya Tuhan setiap keluarga mereka ya Tuhan. Ya, jadikan setiap mereka ya Tuhan menjadi keluarga ilahi ya Tuhan, keluarga kepunyaan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saya serahkan kepada Cianes untuk kembali dilanjutkan. Adik-adik, gimana nih firman Tuhan yang pada hari ini? Pastinya luar biasa ya. Terima kasih Miss Riana untuk firman Tuhan yang sangat memberkati. Dan adik-adik jangan lupa juga untuk ayat hafalan dan aktivitasnya dikumpulkan via WhatsApp ya. Dan Cici juga ingin menyampaikan pengumuman yang pertama. Untuk adik-adik semua tetap ikuti ibadah sekolah minggu kita di setiap hari Minggu pukul 8 pagi via YouTube GBI Persada Indah. Dan yang kedua, untuk adik-adik semua juga tetap ikuti fellowship
sekolah minggu kita di setiap hari Kamis pukul 6 sore via Google Meet. Dan yang terakhir, bagi adik-adik semua yang ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan atau memberikan persembahan, bisa melakukannya via transfer ya. Yuk adik-adik, Cici undang sama-sama, kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita naikkan satu pujian ya. Kita mau bilang terima kasih kepada Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan, bahkan kami telah mendengar cerita firman-Mu. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar itu menjadi Tuhan panduan dalam kehidupan kami supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati orang tua kami, Tuhan memberkati sekolah kami, Tuhan memberkati masa depan kami, keperluan kami sehari-hari, Tuhan pasti menyediakannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kakak kami, adik kami, keluarga kami, biar seisi keluarga kami benar-benar beribadah dan mengenal Tuhan Yesus. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, mari arahkan mata hati kepada Tuhan, angkat tangan kita semua. Tuhan memberkati engkau dan memenuhi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai adik-adik semua hari ini sampai Yesus datang kembali. Sama-sama katakan Amin. Ibadah sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa adik-adik.